Ini nanti hari Jumat, 2 hari lagi itu tanggal 27 Rajab. Peristiwa 27 Rajab itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj itu? Isra itu peristiwa perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa atau Palestina. Sedangkan Mi'raj itu adalah peristiwa perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari bumi naik ke atas langit sampai ke atas langit ke-7 sampai ke Arsy, sampai berjumpa zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah Isra dan Mi'raj ini adalah masalah iman, bukan masalah akal. Kalau secara akal tidak mungkin, tapi secara iman kita harus percaya. Karena apa? Karena secara akal perjalanan dari Makkah ke Palestina itu tidak mungkin sesingkat itu. Karena apa? Ketika Rasulullah bangun dari tempat tidurnya, Isra Mi'raj dari Makkah ke Palestina, balik lagi dari bumi ke atas langit turun lagi, itu tempat tidurnya masih hangat. Masih hangat. Kalau kita tiduran di atas sejadah ini, mungkin ketika kita berdiri masih menyisakan suhu hangat. Nah, ketika kita kembali lagi, mungkin 5 menit kita sentuh, itu sudah hilang hangatnya. Dan berarti peristiwa Isra Mi'raj itu tidak sampai 5 menit. Secara akal tidak mungkin. Makanya Isra Mi'raj itu adalah ranah iman. Maka orang yang imannya kuat, yang ada iman dalam hatinya, percaya akan peristiwa Isra Mi'raj. Mungkin ini adalah suatu keagungan yang sangat istimewa bagi baginda Nabi Muhammad SAW dan sebuah kebanggaan bagi umatnya, karena memiliki Nabi yang diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah. Ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi bahasanya asra. Jadi maha suci atau maha suci Allah, alladzi asra, yang menjalankan. Jadi bahasanya yang menjalankan. Jadi kalau sudah Allah yang menjalankan, maka Allah tidak terikat oleh waktu, Allah tidak terikat oleh jarak, seperti itu. Jadi peristiwa Isra-nya baginda Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina itu yang menjalankan adalah Allah. Sedangkan Allah tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat atau jarak. Sehingga 1 detik bagi kita, bagi Allah sangat mudah sekali untuk kita dipindah dari Mekah ke Palestina, atau kita di Indonesia dipindah oleh Allah ke Mekah dalam waktu 1 detik. Itu mudah sekali bagi Allah, karena Allah tidak terikat oleh waktu. Dan itu peristiwa Isra. Untuk cerita detailnya itu sudah banyak yang diceritakan atau disampaikan oleh para kiai, para ustadz, juga banyak yang kita baca dari media-media tentang Isra dan Mi'raj. Tapi yang kita harus paham yang pertama adalah ini Isra Mi'raj ini adalah ranah iman. Jadi kalau kita sebagai umat Islam kok imannya lemah, maka nanti bisa kita akan mengandalkan akal, menakar hal-hal yang harusnya ditakar oleh iman, kita takar dengan akal. Akhirnya iman kita lemah, bisa buyar, na'udzubillah. Kalau peraturan-peraturan seperti tidak boleh makan makanan yang berbahaya, miras, itu kan tidak boleh
karena bisa berbahaya pada tubuh. Itu masih masuk akal, bisa ditakar oleh akal kita. Oh ya, kalau kita minum miras maka tubuh kita bisa rusak. Itu bisa ditakar oleh akal kita. Tapi kalau masalah iman itu lebih jauh dari itu. Jadi memperkuat iman itu sangat penting agar kita tidak goyah, agar kita tidak buyar. Na'udzubillah. Alladzi asra bi'abdihi lailan. Allah menjalankan baginda Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina di waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran maha kuasanya Allah. Sebagian saja. Jadi kalau kita membuat elektronik atau kendaraan yang sangat super, mampu tidak dalam 1 detik dari Mekah ke Palestina atau dari Indonesia ke Mekah, belum ada. Yang ada cuma yang diciptakan oleh Allah. Siapa? Buraq. Buraq itu adalah kendaraan baginda Nabi Muhammad yang dikendarai oleh beliau ketika Isra dan Mi'raj. Jadi satu-satunya yang tercepat adalah ciptaan Allah sendiri. Ciptaan manusia tidak bisa. Nah, kalau kita iman sudah kuat, kita menggunakan akal bisa. Tapi kalau iman kita tidak kuat, jangan sekali-kali menakal dengan akal. Khawatir nanti imannya lemah. Na'udzubillah. Karena yang melemahkan iman itu tidak hanya pengetahuan. Sekarang sudah ada Android. Kalau kita imannya lemah, melihat media sosial, melihat apa tayangan-tayangan melalui Android kita, itu bisa kita semakin lemah iman kita. Yang awalnya semangat ibadah jadi malas, yang awalnya semangat untuk mempelajari ilmu menjadi kendor atau malas-malasan lagi. Nah, itu pentingnya kita memperkuat iman kita. Salah satu caranya sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad, yaitu jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Tentunya kita resapi, pahami artinya. Tidak hanya mulut kita yang bergerak, tapi hati kita juga bergerak melafalkan kalimat la ilaha illallah. Sampai sini semoga kita yang hadir di sini dan keluarga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah menjalani aktivitas dan rutinitas kita dengan kemudahan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.